Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Umat sekalian, warga sebangsa dan setanah air Indonesia, salam merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Indonesia, rumah kita bersama. Itu seringkali dikatakan oleh kita juga. Indonesia, tanah tumpah darahku, tanah airku. Itu juga kita ungkapkan dalam lagu kebangsaan kita. Indonesia, tanah air beta. Itu juga ungkapan mengenai keyakinan kita bahwa kita bukan orang asing di negara Indonesia ini. Indonesia ini adalah tanah tempat kita lahir, tanah tempat kita mengisi hidup, karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan di sini juga kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia fana ini. Kita ingat banyak orang yang berjuang untuk membangun Indonesia ini. Sejak para pejuang pada masa penjajahan dahulu, semua bersatu padu berjuang untuk membangun satu negara Indonesia. Dan kita semua sampai sekarang ini juga berjuang, berusaha untuk merawat rumah kita bersama, untuk menjaga tanah air tumpah darah kita, agar di sini, di tempat ini, di rumah kita bersama ini, kita mengalami hidup dalam keadilan, dalam kesejahteraan, dan dalam kebaikan. Saudara-saudari, negara kita Indonesia adalah negara yang memberikan sumbangan yang istimewa bagi dunia ini, bagi dunia, masyarakat dunia internasional. Ada keistimewaan dalam negara kita, bahwa di negara ini kita boleh hidup berdampingan satu sama lain dalam keberagaman, dalam keberbedaan. Kita terdiri dari ribuan pulau, 14.000 pulau, mungkin lebih. Tapi kita semua menegaskan bahwa kami satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa Indonesia. Saudara-saudari yang saya kasihi, semboyan kita bersama Bhinneka Tunggal Ika yang tertuang dalam juga konstitusi negara kita, Pancasila, itu menjadi pegangan kita dalam hidup, dalam membangun rumah kita bersama ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, bagi kita yang percaya kepada Kristus, yang meyakini bahwa Kristus itu menjadi panduan hidup kita, apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa sumbangkan agar hidup bersama kita dalam negara Indonesia ini sungguh mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama sebagai umat beriman, yakni bahwa kita mau supaya kerajaan Allah itu terjadi di muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu di atas bumi ini seperti di dalam surga. Begitulah doa kita, keyakinan kita sebagai pengikut Kristus.
bahwa dalam perjuangan hidup kita sehari-hari di dunia ini, kita mau mewujudkan kerajaan Allah menjadi nyata. Allah meraja dalam kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa kita laksanakan? Bacaan-bacaan hari ini menuntun kita untuk memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, kita mesti hidup dalam kemerdekaan sebagai bangsa dan pribadi. Dalam bacaan pertama maupun juga dalam Mazmur antar bacaan tadi ditegaskan, kita dipanggil untuk kemerdekaan. Maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Artinya kita dipanggil untuk hidup merdeka, hidup bebas. Tetapi kebebasan dan kemerdekaan itu diisi oleh kemerdekaan untuk bisa mengabdi satu sama lain dalam semangat cinta kasih. Maka hidup dalam kemerdekaan, dalam semangat kemerdekaan bukan berarti kita hidup sesuka kita saja, dengan kebebasan tanpa batas. Justru dalam penghayatan iman Katolik kita, kemerdekaan itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengabdikan hidup kita dalam semangat cinta kasih, seperti tadi diungkapkan dalam Mazmur tanggapan. Kemerdekaan itu adalah suatu karunia dari Allah, tetapi sekaligus juga adalah tugas kita. Kita dipanggil untuk menghidupi nilai-nilai yang terdapat dalam Injil, dalam pewartaan Yesus Kristus. Hidup dalam ketertiban, hidup dalam kearifan, hidup dalam kesediaan untuk mengabdi kepada sesama, hidup dalam kesediaan untuk membantu sesama kita. Jadi itulah nilai-nilai Injil. Tetapi juga kita mau menghayati, mengisi kemerdekaan kita dengan mewujudkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dasar negara kita. Hal yang kedua yang juga ditegaskan bagi kita sekalian, kita hidup dalam semangat patriotisme bangsa. Pemerintah Jokowi mengajak kita merayakan 76 tahun Indonesia merdeka dengan satu moto, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Artinya bahwa pemerintah kita meyakini kita memiliki ketangguhan, kita memiliki ketahanan untuk hidup bersama sebagai bangsa. Asal kita sungguh-sungguh berdiri di atas dasar negara kita Pancasila itu. Asal bagi kita yang percaya kepada Kristus, kita sungguh hidup dalam semangat cinta kasih yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati itu, maka kita sebagai warga bangsa Indonesia ini pasti akan menyumbangkan sesuatu yang istimewa bagi berjalannya Indonesia tangguh dan Indonesia ini bertumbuh. Dalam menghadapi pandemi tahun ini dan tahun sebelumnya, seperti juga dalam pidato Presiden, dia mengungkapkan bagaimana bangsa kita menghadapi pandemi ini. Memang ada tantangan, ada kesulitan, tetapi beliau juga dalam pidato kebangsaannya, dia menegaskan bahwa kita bisa menghadapi ini. Kita tetap menjadi bangsa yang tangguh menghadapi tantangan pada masa kini, terutama pandemi ini, asal kita sungguh-sungguh bersatu satu sama lain. Kita tidak bisa hidup hanya
untuk diri kita sendiri. Pelajaran dari virus corona pandemi ini ditegaskannya bahwa kita tidak bisa hidup hanya perhatikan kita sendiri saja. Kalau yang satu kena virus ini, maka yang lain akan juga kena. Maka bagaimana kita membangun solidaritas satu sama lain, berjuang bersama agar kita menolong satu sama lain memperoleh kesehatan bagi sesama kita dan bagi kita sendiri. Nilai solidaritas, semangat memperhatikan satu sama lain, mengabdi satu sama lain, itulah semangat Injili yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan itulah pula yang mestinya menjadi tugas kita sekalian untuk mewujudkannya, baik dalam hidup menggereja kita maupun juga dalam hidup bersama dengan masyarakat yang lainnya. Kalau tadi dalam bacaan Injil, Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberikan kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sesungguhnya Yesus mengajak kita sekalian untuk hidup dalam konteks memberikan. Memberikan sesuatu yang positif, memberikan sesuatu yang membangun bagi sesama kita, bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan tentu saja dengan demikian kalau kita memberikan sesuatu yang baik bagi bangsa ini, otomatis itu juga yang kita berikan kepada Allah. Maka saudara-saudari sekalian, umatku, marilah kita juga memberikan yang terbaik bagi perkembangan bangsa dan negara kita. Tentu dalam skala kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kita, dari yang kecil ke arah yang lebih besar, dan akhirnya dalam kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Yang terakhir, saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian, jadilah anak bangsa yang membangun hidup kita di bumi Pancasila ini. Anak bangsa yang beradab, anak bangsa yang menghormati sesama manusia, seperti yang juga ditegaskan oleh Santo Petrus dalam bacaan yang pertama. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, hiduplah sebagai hamba-hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Anak bangsa yang hidup berdasarkan Pancasila adalah anak bangsa yang hidupnya beradab, menghormati sesama manusia. Adalah manusia yang tidak beradab kalau kita tidak menghormati sesama kita, atau kalau kita hidup hanya atas dasar cara pandang kita yang picik, cara pandang hanya menghormati sesama suku kita, atau sesama agama kita, atau sesama suku kita. Kita diajak untuk menjadi anak bangsa yang sungguh hidup beradab, berkemanusiaan. Anak bangsa yang berketuhanan, bukan hanya lip service, tetapi berketuhanan yang kita wujudkan dalam tingkah laku kita yang diwarnai oleh apa yang menjadi kehendak Allah. Allah menghendaki supaya semua manusia merasakan kesejahteraan, keselamatan. Allah menghendaki agar semua orang diberi kesempatan untuk hidup bersama. Itulah yang kita wujudkan kalau kita sungguh-sungguh mengatakan kita ini adalah anak bangsa yang berketuhanan. Anak bangsa yang berkeadilan, anak bangsa yang bekerja keras untuk membangun bangsa ini. Marilah saudara-saudari umatku yang terkasih, kita mengisi kemerdekaan kita. Kita mengisi hari ulang tahun kemerdekaan kita, bangsa kita, dengan satu tekad kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu diisi dengan pengabdian tulus kepada bangsa dan negara kita. Kita mau menjadi orang-orang yang siap menjadi
atau orang-orang yang memiliki semangat kebangsaan, cinta akan tanah air Indonesia, patriotisme yang tinggi bagi bangsa kita, dan marilah kita menjadi anak bangsa yang memberikan sumbangan yang terbaik bagi bangsa dan bumi kita Pancasila ini. Tuhan memberkati.